Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andara Nurdianti dari Sosiologi 1A. Akan sedikit menjelaskan beberapa materi bahasa Indonesia yang sudah saya pelajari. Jadi yang pertama itu ada fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Jadi fungsi bahasa itu ada beberapa ya, ada alat berkomunikasi, alat mengekspresikan diri, alat berinteraksi dan beradaptasi sosial, alat kontrol sosial, dan alat untuk berpikir. Jadi fungsi bahasa Indonesia itu ada dua, bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa nasional itu kayak Inggris dan lain sebagainya. Kalau bahasa negara, bahasa kita, bahasa Indonesia. Terus ada ragam bahasa. Jadi ragam bahasa itu ada variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Ragam bahasa itu terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan cara berkomunikasi dan berdasarkan situasi pemakaian. Berdasarkan cara berkomunikasi ini ada ragam lisan dan ragam tulis. Kalau berdasarkan situasi pemakaian ada ragam formal, ragam semi formal, dan ragam non formal. Jadi keunggulan dan kelemahan lisan dan tulis. Kalau secara lisan, keunggulannya berlangsung cepat, dapat berlangsung tanpa alat bantu. Terus kalau kelemahan secara lisan, tidak selalu memiliki bukti autentik, misalnya rekaman. Dasar hukumnya lemah, sulit disajikan secara matang atau bersih. Terus kalau secara tulis, keunggulannya mempunyai bukti autentik berupa tulisan, dasar hukumnya kuat, lebih sulit dimanipulasi. Terus kalau kelemahan secara tulis itu berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Jadi contoh pemakaian ragam non-formal dan ragam formal. Kalau ragam non-formal lisan dipakai untuk berbicara sehari-hari di rumah, bercerita, mengobrol, membeli barang, atau memesan makanan. Kalau ragam non-formal tulis dipakai untuk menulis surat kepada kerabat, menulis curahan hati di media sosial, menulis secara singkat, dan menulis catatan harian. Kalau ragam formal lisan dipakai untuk berpidato, berdiskusi formal, berdebat resmi, berceramah ilmiah. Ragam formal tulis dipakai untuk menulis surat resmi, menulis makalah, menulis proposal, dan menulis laporan formal. Terus ada materi yang kedua, yaitu membaca dan menyimak. Jadi membaca itu proses yang dilakukan serta digunakan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Terus tujuan membaca itu ada memperoleh informasi dan memahami makna bacaan. Jadi teknik membaca itu ada 3 ya. Scanning itu memindai, digunakan untuk mendapatkan suatu informasi yang cepat dan akurat. Contoh dari scanning ini ada mencari nomor telepon, mencari kata pada kamus, jadwal mata kuliah, dan lain-lain. Terus skimming itu menyerap informasi penting dan memahami topik bacaan, bagian penting, fakta, dan opini.
memperoleh kesan umum dan suatu buku artikel atau tulisan singkat. Terus ada yang ketiga, SQ3R. Jadi survei bacaan. Terus yang kedua ada question, ajukan pertanyaan. Read, membaca. Recall, jeda. Review, membaca ulang. Jadi fungsi SQ3R ini digunakan untuk memahami isi buku dengan baik. Terus ada peningkatan kecepatan membaca, ada beberapa ya. Jadi membaca dengan diam, membaca dengan konsentrasi, membaca dengan memperluas jangkauan mata, dan membaca per kelompok kata. Terus ada membaca gambar, itu ada grafik, tabel, dan bagan. Menyimak. Jadi kalau menyimak itu memperhatikan dengan seksama apa yang diucapkan oleh penutur untuk mendapatkan suatu informasi. Cara menjadi pendengar yang aktif itu memiliki tujuan yang jelas dalam menyimak, menuliskan pertanyaan saat tidak mengerti dengan penjelasan penutur. Terus contoh penanda. Terus materi selanjutnya ada ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Jadi ringkasan itu memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa mengubah struktur wacana. Jadi tujuan ringkasan ini membantu pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu singkat. Terus langkah membuat ringkasan ini, membaca naskah asli, terus mencatat gagasan utama, dan menyusun kembali gagasan utama dengan struktur yang benar dan mempertahankan bahasa atau sudut pandang pengarang. Terus yang kedua ada ikhtisar. Ikhtisar itu memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa terikat pada struktur wacana. Jadi tujuan ikhtisar ini membantu pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu singkat. Langkah membuat ikhtisar: membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, membaca kembali gagasan utama tanpa terikat pada struktur wacana. Namun gagasan asli pengarang harus dipertahankan. Terus bentuk ikhtisar ini ada 3, yaitu bagan, kerangka, dan kalimat. Terus yang terakhir ada resensi. Jadi resensi ini adalah karangan yang berisi penilaian terhadap suatu karya tulis. Jadi tujuan resensi ini memotivasi pembaca untuk membaca buku yang asli, memberi informasi kelayakan suatu buku, memberi kritik, koreksi, dan memaparkan kelebihan dan kekurangan buku. Terus unsur-unsur yang perlu diresensi itu ada jenis buku, identitas buku, tujuan pengarang buku, dan keunggulan dan kelemahan buku. Terus langkah si resensi ini membaca dengan cermat, menuliskan kelemahan dan kelebihan buku, bandingkan dengan buku-buku yang lain yang memiliki topik yang sama, buat ikhtisar atau ringkasan terlebih dahulu. Terus di sini materi selanjutnya ada diksi. Jadi diksi itu hasil dari proses memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, dan wacana. Pemilihan kata dapat dilakukan bila tersedia jumlah kata yang artinya hampir sama atau bermiripan.
Terus untuk memilih kata yang tepat diperlukan analisis dan pertimbangan tertentu. Jadi ada syarat ketetapan pemilihan kata, yaitu konotasi dengan denotasi, sinonim, kata-kata yang mirip, kata-kata abstrak, kata penghubung yang berpasangan, dan kata umum dan kata khusus. Terus idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat digambarkan dari unsur-unsurnya. Contoh dari idiom ini ada gulung tikar, adu domba, muka tembok. Jadi ungkapan idiomatik ini pasangan kata yang selalu muncul bersama sebagai frasa. Contoh pasangan serasi dalam bahasa. Ini ada materi yang terakhir, yaitu paragraf. Jadi paragraf itu adalah suatu dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat, tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan, atau sekelompok kalimat yang mengembangkan satu gagasan dan mencakupi satu kalimat topik yang memuat gagasan, dan diikuti oleh kalimat tambahan yang memperluas, memperjelas, menganalisis, atau menerangkan kalimat topik. Terus ciri-ciri paragraf itu satu gagasan utama atau tertuang dalam kalimat topik. Beberapa informasi bentuk visual paragraf ditandai oleh perenggangan baris antar kelompok kalimat atau penjorokan ke dalam baris pertama kelompok kalimat tersebut. Jadi kalau kalimat topik ini awal, terus akhir, terus awal, dan akhir. Manfaat kalimat topik ini mengontrol paragraf yang ditulis. Terus manfaat kalimat topik ini, si penulis itu dapat mengontrol paragraf yang ditulisnya. Kalau buat pembaca, mempermudah dan memahami isi bacaan. Tuh. Jadi ciri paragraf yang baik itu ada kelengkapan, kepaduan, dan kesatuan. Ini masih ada. Ini ada karya ilmiah. Jadi fungsi karya ilmiah ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, menjelaskan suatu hal yang belum diketahui, tidak jelas atau tidak pasti, membantu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada masa yang akan datang. Terus ada mengontrol, mengawasi, dan mengoreksi benar tidaknya suatu pernyataan. Sifat karya ilmiah ini harus jujur, bebas prasangka, objektif, prinsip analisis, dan formal. Terus nilai karya ilmiah ada bentuk, isi, dan bahasa. Terus aspek penting dalam sebuah karya ilmiah itu dari tata tulis, bahan, dan perwajahan. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.